sekali gue bertemu dengan kalian lagi pada hari ini. Hari ini kita mempelajari masih tema 5 pada subtema 2 di pembelajaran 1, 2, dan 3 pada mata pelajaran IPA, BI. Masuk bersama-sama ke materi pembelajaran kita. Tiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan berbagai aktivitasnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem berupa rantai makanan, di mana rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan peran makhluk hidup dalam rantai makanan adalah sebagai produsen, di mana makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, contohnya tumbuhan hijau. Kedua, konsumen, makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga bergantung pada makhluk lain, contohnya adalah hewan. Berikutnya atau ketiga adalah pengurai, makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Contohnya adalah cacing tanah, jamur, dan juga bakteri. Dari peran makhluk hidup dalam kegiatan makan dan dimakan, mari kita lihat bersama-sama piramida rantai makanan berikut. Pertama, rumput adalah sebagai produsen. Kemudian tikus, belalang, dan cacing sebagai konsumen 1. Kemudian ayam, katak dikatakan sebagai konsumen 2. Dan ular serta elang merupakan konsumen ketiga, di mana merupakan konsumen puncak atau konsumen terakhir yang tidak ada makhluk lain yang dapat memakan atau memangsa makhluk tersebut. Berikutnya, coba anak-anak ibu perhatikan pada rantai makanan berikut. Tumbuhan hijau di sini berperan sebagai produsen. Nah, kemudian tumbuhan hijau dimakan oleh konsumen 1 yang merupakan tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen 2. Ular kemudian dimakan oleh konsumen 3 yaitu elang. Kemudian elang menjadi pengurai atau konsumen 3 mati. Hasil penguraian menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Begitu seterusnya berulang-ulang. Nah, dalam rantai makanan terjadi aliran energi, di mana aliran energi adalah proses perpindahannya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Mari kita bersama-sama melihat contoh pada gambar di bawah ini. Tumbuhan hijau mendapatkan sumber energi dari matahari. Kemudian tikus mendapatkan sumber energi dari tumbuhan hijau tersebut. Tikus menjadi sumber energi bagi ular. Ular merupakan sumber energi bagi elang. Jika makhluk hidup mati atau elang mati, energi akan berpindah ke pengurai. Menjadi nutrisi dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan. Produsen atau tanaman memiliki jumlah energi terbesar. Produsen mempunyai energi terbesar karena mampu menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, produsen menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Dari produsen, energi akan berpindah ke konsumen dalam sebuah rantai makanan. Setelah memahami dan mempelajari berbagai jenis rantai makanan, sekarang saatnya kita mempelajari cara menentukan ide pokok. Langkah-langkah menulis karangan non-fiksi, menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik,
menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah ditentukan, membuat kalimat utama dari ide pokok, membuat kalimat penjelas berdasarkan informasi tambahan, dan menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi paragraf yang padu. Beberapa contoh dalam menulis karangan non-fiksi. Pertama, topik yang diambil adalah harimau sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Kedua, membuat daftar kosakata, contoh harimau, ekosistem, hewan pemangsa, karnivora, hutan, habitat, pemakan hewan lain, rantai makanan. Ketiga, menulis ide pokok dari kosakata yang ditentukan, contoh harimau adalah pemangsa dalam ekosistem hutan. Keempat, membuat kalimat utama, contoh sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan pemangsa utama dalam rantai makanan. Keempat, membuat kalimat pendukung, contoh harimau termasuk hewan karnivora karena memakan daging hewan lain. Dalam rantai makanan ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Kelima, menyusun kalimat. Sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan pemangsa utama dalam rantai makanan. Harimau termasuk hewan karnivora karena memakan daging hewan lain. Dalam rantai makanan ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Ibu cukupkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.